Pengusaha industri pariwisata diperkirakan mengalami kerugian besar setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang hotel dan restoran menggelar perayaan malam tahun baru. Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran operasional industri pariwisata menghadapi malam pergantian tahun baru 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Untuk membahas dampak larangan perayaan tahun baru terhadap pengusaha, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Selamat sore Ibu Diana, dapat Anda gambarkan bagaimana sebenarnya dampak larangan perayaan tahun baru ini bagi pengusaha? Selamat sore Mas Robito. Ya, kami memang menyadari ya, kondisi ini adalah seperti memakan buah si malakama. Kalau kita menuntut kepada pemerintah untuk jangan diberlakukan seperti yang sudah dibuatkan surat edarannya, yaitu pelarangan untuk melakukan acara memperingati malam tahun baru, itu memang kita merasa bahwa merugikan buat teman-teman di pengusaha. Tetapi di satu sisi kita juga menyadari bahwa kasus ini kasus COVID-19 ini tidak selesai-selesai gitu. Jadi kami merasa bahwa ini ada malam tahun baru ini ada buah malakama buat teman-teman di sektor industri pariwisata, khususnya di hotel. Banyak teman-teman kemarin berharap bahwa malam tahun baru ini mereka bisa selenggarakan dan membuat paket-paket hiburan seperti biasa tahun-tahun lalu. Tapi karena ada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemprov dan di daerah-daerah lain bahkan apabila akan menginap di hotel harus menggunakan rapid antigen, itu juga mempengaruhi occupation. Jadi kami berharap sekali bahwa teman-teman yang akan berlibur tidak usah keluar negeri, tetapi di dalam kota saja, dan mudah-mudahan occupation di hotel-hotel bisa terpenuhi, itu Mas. Jadi seperti yang kita ketahui, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan peraturan terkait dengan larangan merayakan malam tahun baru, dan hal ini sangat memberikan dampak besar terhadap restoran dan hotel. Namun selain industri pariwisata seperti restoran dan hotel, apakah ada sektor lain yang terdampak dari peraturan larangan tahun baru ini? Ya, pastinya sekarang teman-teman yang juga terutama di sektor mikro terpengaruh juga, khususnya yang informal bahkan ya, biasanya di malam tahun baru ini kan banyak sekali pedagang-pedagang yang usahanya 1 tahun sekali. Nah, ini berpengaruh juga, walaupun sebenarnya mereka adalah pengusaha-pengusaha biasanya di sektor yang lain, tetapi pada saat malam tahun baru mereka beralih kepada produk yang memang dibeli pada saat tahun baru itu gitu. Jadi ini juga berpengaruh. Apalagi sekarang tempat-tempat hiburan juga kan ditutup. Nah, ini juga berpengaruh. Kondisinya demikian, Mbak. Ya, Bu Diana, sebenarnya seperti apa pengusaha melihat peluang perayaan tahun baru ini namun di tengah pandemi ini, Bu? Ya, kita sih melihatnya bahwa mudah-mudahan kalau paling tidak ada peningkatan pertumbuhan ekonomi lah, karena daya beli masyarakat tentunya pada saat malam tahun baru itu lebih meningkat. Tetapi kalau seperti ini jadi pesimis ya, tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi untuk teman-teman di sektor-sektor khususnya pariwisata dan sektor informal. Ya, yang mikro-mikro ini kan biasa mereka melakukan kegiatan di tempat-tempat hiburan. Nah, pada saat sekarang tidak bisa demikian ya, tentunya ini sangat berpengaruh sekali. Kondisinya ya demikianlah, Mas.
Seperti yang kita ketahui, pemerintah kerap mengetatkan peraturan demi menekan laju penularan COVID-19 di DKI Jakarta sehingga segala jenis peraturan dikeluarkan guna untuk menekan penularan. Namun apakah ada usaha untuk meyakinkan pemerintah bahwa seperti yang kita ketahui masa libur Natal dan Tahun Baru ini menjadi momentum bagi pemerintah dan negara kita untuk meningkatkan perekonomian namun tetap dapat menekan laju penularan COVID-19, Ibu? Ya, kami sih sudah meminta kepada pemerintah bahwa tidak apa-apa diberikan peraturan protokol kesehatan yang mungkin lebih ketat lagi untuk teman-teman di sektor-sektor tertentu yang selama ini katanya merupakan klaster-klaster baru. Nah, itu yang sekarang kami mintakan kepada pemerintah provinsi, peraturannya boleh ditinjau lagi, dievaluasi lagi, sehingga peningkatan kasus tidak akan terjadi, tetapi pertumbuhan ekonomi bisa tetap sesuai dengan harapan kita. Baik Bu Diana, ini masih ada beberapa hari menuju libur akhir tahun, Bu. Apakah ada upaya atau persiapan yang dilakukan pengusaha, misalkan untuk melobi pemerintah untuk menetapkan pelonggaran peraturan seperti apa, Bu? Ya, kami sudah sampaikan juga, terutama ada teman-teman yang di pengusaha di pusat-pusat perbelanjaan. Ada pengetatan di jam buka dan jam tutupnya. Ini juga kita sudah memberikan masukan, tetapi ya kita kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa memang ini adalah buah si malakama. Jadi memang harus kita terima kondisi ini, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah memang tidak salah gitu. Jadi ya tinggal teman-teman saja mensiasati ini tentunya, dan ada salah satu yang kita mungkin perlu sampaikan kembali bahwa kami tidak apa-apa diberikan peraturan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi kalau memang itu betul-betul menjamin tidak terjadinya penambahan kasus. Itu Mas yang kita buat, dan kita juga tapi sudah meyakinkan kepada pemerintah bahwa kita di sektor-sektor baik semua sektor lah pengusaha ini berusaha melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Itu yang saya rasa untuk waktu yang tinggal beberapa hari ini tentunya ya tadi kita sampaikan bahwa tidak mungkin lagi kita membuat peraturan-peraturan baru yang membuat juga nanti khawatir pertumbuhan kasus akan menjadi lebih besar lagi. Kita juga tidak menuntut itu. Cuma ya kita sampaikan saja bahwa keprihatinan kita sebagai pengusaha kondisinya demikian. Di satu sisi memang kita harus menjaga protokol kesehatan, dan juga di satu sisi memang kita juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan usaha kita. Baik Ibu, jadi apakah ada kompensasi dari para pemerintah untuk para pengusaha ini di malam Natal dan Tahun Baru, dan bila peraturan ini tetap diberlakukan oleh pihak pemerintah, apakah ada solusi dari pihak pengusaha sendiri agar usahanya tidak terpuruk namun tetap bisa menggenjot ekonomi? Kalau saya melihat sih kebetulan di Pemprov DKI khususnya ya, dan kami juga melihat juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau untuk insentif sih saya rasa sudah cukup baik, dan terakhir juga kemarin ada pengurangan juga untuk PPh 22 juga dari pemerintah, PPh 2529 juga yang menjadi hanya 22% untuk korporasi. Kemudian dunia perbankan juga memberikan insentif-insentif. Saya rasa sih kalau untuk itu kita merasa bahwa sudah cukup baik, dan saya dengar juga terakhir bahwa ada akan diadakannya dari pemerintah pusat vaksin yang gratis juga, mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Dan ya harapan kami ya tetap insentif yang diberikan dan pelonggaran-pelonggaran di perbankan tetap dilakukan oleh pemerintah
harapannya ya insentif yang sudah dilakukan juga oleh Pemprov DKI itu sampai dengan 2021 ditinjau kembali, tetap dilakukan dahulu sebelum adanya memang betul-betul stabilitas kondisi COVID-19 ini. Baiklah, Ibu Diana Dewi, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Info COVID-19 terkini. Terima kasih Ibu, selamat sore. Baik, selamat sore, terima kasih.